Lawan Kuwait batal, timnas Malaysia siap dijajal. Wow, kata itulah kita sematkan untuk FIFA Matchday timnas Indonesia, yang mana akhirnya dinyatakan tidak jadi melawan timnas Kuwait karena ada masalah internal, yang mana tidak diketahui secara spesifik apa alasan konkret kenapa mereka membatalkan sepihak tentang uji coba di bulan September nanti. Ini jadi kerugian tersendiri bagi timnas Indonesia yang diharapkan bisa mendapatkan pelajaran penting ketika menghadapi Kuwait dan Lebanon nanti. Maka dari itu praktis hanya menyisakan Lebanon yang tersisa sebagai opsi timnas Indonesia dalam ajang FIFA Matchday nanti. Walaupun sebenarnya besar harapan kita bisa menghadapi Kuwait, karena kalau dari segi level Kuwait dan Lebanon, Kuwait jauh lebih oke. Bahkan kekuatan Kuwait saat ini itu hampir setara dengan lawan yang akan kita hadapi di qualification round 4 nanti melawan Arab Saudi dan juga Irak. Walaupun sebenarnya Kuwait sudah pernah kita kalahkan bahkan di kandang mereka sendiri, tetapi ya Kuwait yang dulu beda dengan Kuwait yang sekarang. Karena di Piala Teluk kemarin ya, kalau nggak salah di Piala AFF mereka itu, Kuwait itu menjadi salah satu momok yang menakutkan. Tak jarang mereka itu mengalahkan tim Arab yang kuat, guys. Jadi ini kesempatan penting juga bagi timnas bisa mendapatkan ya lawan yang sepadan ketika menghadapi round 4 nanti, guys, seperti itu. Tetapi ya itu tadi, Kuwait sudah mengambil keputusan bahwasanya mereka tidak akan join kepada FIFA Matchday di Indonesia, dan ini juga berdampak kepada kosongnya lawan timnas kita di FIFA Matchday selanjutnya, guys. Karena kita tahu cuma Lebanon. Nah, sekarang siapa kira-kira yang akan mengisi? Kan gitu. Nah, ini banyak sekali berita beredar di luar sana, khususnya netizen yang memberikan opsi-opsi. Adalah yang bilang Selandia Baru, adalah yang bilang Vietnam karena Vietnam cuma lawan tim lokal gitu kan. Nah, tapi kenapa nggak kita coba juga melawan Malaysia sebenarnya? Iya. Karena seperti kata Pak Erick Thohir bilang, dia udah rindu ya kan main lawan Malaysia. Tetapi yang menjadi kendala adalah kalau nggak salah Malaysia juga kan udah menarik diri ya dari yang namanya Piala Capa yang ada di tuan rumah, siapa itu kalau nggak salah, Tajikistan, yang mana diisi oleh Afghanistan, Uzbekistan, pokoknya negara tantan lah ya kan, Kazakhstan, ya paling Iran lah juga ada situ. Nah, dan mereka kalau nggak salah sudah menetapkan lawan FIFA Matchday mereka juga, kalau nggak salah Palestina. Nah, Palestina menjadi salah satu lawan mereka. Nah, satu lagi sayangnya itu kok nggak salah kata mereka itu Singapura. Nah, ini aku nggak tahu apakah sudah pasti atau tidak bahwasanya Malaysia akan menghadapi Singapura nanti untuk FIFA Matchday. Tapi kalau lawan Palestina kayaknya udah fix. Nah, tinggal melawan keduanya itu siapa, katanya Singapura. Tapi kalau misalnya bisa di lobby-lobby ya kan, Indonesia gitu melawan Malaysia kayaknya oke juga gitu kan, karena udah lama kali kita nggak ketemu dengan Malaysia. Tetapi kayaknya itu peluangnya cukup tipis, teman-teman. Ya, kenapa bisa kita bilang tipis? Karena ini juga udah dadakan ya, karena ini udah di bulan 8 akhir, sedangkan FIFA Matchday di awal bulan 9. Jadi ini terkesannya sangat terburu-buru, pasti banyak yang tidak siap, termasuk juga lawan-lawan yang menggantikan Kuwait nanti, guys, seperti itu. Datang netizen Indonesia dengan lawaknya ya kan, bilang udah Timor Leste siap itu katanya. Aduh, kacau ya kan. Lawan Timor Leste apalah kita dapat pelajaran kan. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa juga menganggap remeh Timor Leste, tapi ya kita tahu lah kualitas Timor Leste masih jauh di bawah timnas Indonesia. Oh ya, ternyata Kuwait ini tidak hanya mengundurkan diri di FIFA Matchday lawan Indonesia. Ternyata dia juga ada turnamen yang diikuti di Uni Emirat Arab. Jadi Pak Erick Thohir bilang dia juga mengundurkan diri di turnamen itu. Nah, jadi sebenarnya ini jadi tanda tanya besar nih. Kenapa nih Kuwait kok kayak gini? Ya kan, padahal udah perjanjian di bisa kita bilang ya, udah janji hitam di atas putih lah gitu. Kan udah ada semacam MOU perjanjiannya, kalau nanti kayak gini ya wajib main ya, kalau nggak datang kayak gini ya, gitulah ya kan. Ternyata nggak jadi. Nah, kita menarik nih, kita pantau apa kira-kira konsekuensinya
ketika Kuwait ini menolak bertanding. Apakah ya? Mungkin kalian bisa menjawab juga nih rasa penasaranku tentang FIFA Matchday ketika Kuwait menolak. Apakah Indonesia dinyatakan langsung menang WO ketika Kuwait menolak mengadakan uji coba padahal sebelumnya sudah setuju, ya kan? Atau ya kita akan mendapatkan ya semacam kompensasi atau mungkin duit setelah menolak daripada ajakan FIFA Matchday ini. Nah, ini juga mirip ya dengan kayak Malaysia yang mana sudah sepakat mau datang ke turnamennya Chapa ya yang ada di Tajikistan, tapi di detik-detik terakhir mereka malah mengundurkan diri ya karena ada berbagai macam hal dan salah satunya karena banyak pemain mereka yang tidak diizinkan untuk bergabung ke dalam Chapa Cup ini gara-gara masih belum masuk ke kalender FIFA. Walaupun sebenarnya di beberapa pertandingan terakhir udah masuk kalender FIFA, tapi pelatih Peter kayaknya tidak mau hanya mengandalkan pemain yang seadanya. Mereka betul-betul ingin pemain yang komplit. Nah, di Malaysia itu sendiri kita juga belum tahu apakah Malaysia itu juga ada perjanjian hitam di atas putih juga atau enggak kemarin dengan orang Chapa, sehingga Malaysia apakah memberikan denda atau gimana kita juga kurang tahu. Nah, ini juga yang berlaku kepada Kuwait. Apakah Kuwait ini juga nanti akan semacam akan mendapat memberikan kompensasi kepada kita atau mungkin ke pihak penyelenggara? Karena jujur banyak yang udah beli tiket kan gitu. Bayangkan fans timnas di luar sana pasti udah berbondong-bondong pengen menyaksikan timnas dan sudah mengeluarkan duit banyak, bahkan ya ada juga yang sudah booking tiket pesawat, hotel, kan, dan juga ya macam-macam lah. Termasuk tiket menonton itu juga yang di stadion. Pasti banyak sekali kerugian dialami oleh fans-fans timnas Indonesia. Nah, jadi ini juga kerugian tidak hanya kepada timnas itu sendiri, tapi juga kepada supporter timnas yang sudah mengeluarkan duit banyak untuk FIFA Matchday kali ini, guys. Nah, ini yang menarik kita bahas sebenarnya. Apakah Indonesia menang dinyatakan WO 3-0 dan juga mendapatkan ranking FIFA karena menang atas Kuwait karena mereka mengundurkan diri, atau Indonesia mendapatkan kompensasi, atau ada lagi opsi lainnya yang mungkin aku nggak tahu, kalian bisa tambahi kan gitu. Atau bisa jadi ada mungkin solusinya sebenarnya mencari pengganti kan gitu kan. Tapi mencari pengganti di detik-detik terakhir kayak gini tuh bukan pekerjaan yang mudah, teman-teman. Pasti sulit ya kan. Dan kalaupun bisa kita mencari pengganti, itu yang harus lebih oke. Dalam artian jangan sampai kita pengennya lawan Kuwait, tiba-tiba lawan yang didatangkan lebih lemah daripada Kuwait. Nah, ini kan sangat kita sayangkan. Padahal tujuan daripada FIFA Matchday di bulan 9 ini sebagai langkah persiapan kita untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia round 4 yang notabene lawannya lebih kuat lagi daripada Kuwait, ya kan. Sedangkan kita lawan Kuwait aja mungkin agak ketar-ketir, ya kan. Nah, apalagi kalau misalnya kita lawan di Kuwait, waduh, bahaya nih nanti untuk persiapan lawan kayak Arab Saudi dan Irak seperti itu, teman-teman. Jadi, ya mau tidak mau kita harus mencari lawan yang lebih oke. Nah, apakah Malaysia oke? Sebenarnya Malaysia ini oke, karena ngelihat mereka bisa ngebantai Vietnam, oke kali sebenarnya ini. Dan ini juga sekaligus ajang pembuktian ya kan untuk the real king ASEAN. Apakah Malaysia atau Indonesia? Iya. Sebenarnya kapan ya bisa ketemu gitu ya kan? Kalau di Piala Asia kayaknya nggak mungkin, karena nanti Indonesia dan ya kalau misalnya lolos ya Malaysia lolos Piala Asia, kayaknya mungkin sama-sama masuk di pot 4 gitu. Atau mungkin Indonesia pot 3, Malaysia pot 4. Nah, ini juga menarik nih nanti, kan? Kalau misalnya bisa masuk kita pot 3, mereka pot 4. Satu grup, sedap kali tuh ya kan. Tapi kalau misalnya sama-sama pot 4 kayaknya nggak akan ketemu lah, seperti itu. Nah, jadi atau mungkin ada opsi terakhir, apa itu? Ya biar tiket dan juga hotel mereka, tiket penerbangan juga nggak rugi, maka timnas Indonesia akan mengadakan FIFA Matchday 2 kali melawan Lebanon. Jadi di tanggal yang aturannya lawan Kuwait diganti dengan Lebanon dan main lawan Lebanon lagi. Seperti itu. Jadi tidak ada yang dirugikan, walaupun sebenarnya supporter timnas cukup merugi ya kan dengan nggak bisa menyaksikan Kuwait ya kan, dan terpaksa Lebanon ya. Tapi gimana lagi daripada tidak sama sekali ya kan.
Udah gitu juga tiket dan hotel juga sudah dibayar mungkin kan. Jadi ya udahlah, lawan Lebanon pun jadilah seperti itu. Nah, ini ada juga konspirasi. Atau jangan-jangan Kuwait ini udah dibayar nih. Wih. Ya kan, ada segelintiran netizen lah ngomen di kolom komentar di fanpage-nya Sepak Bola Indonesia. Atau jangan-jangan ini udah dibayar nih sama tim-tim yang bakal menghadapi Indonesia ke depannya. Udah disogok nih, udah biar gak usah lawan timnas Indonesia, biarkan mereka persiapannya kurang matang. Majang. Ada aja memang pikiran-pikiran seperti itu. Dan iya juga gitu ya kan. Tapi kalau kita pikir lagi, Kuwait, ya Allah gitu Kak, negara kaya gitu ya kan. Kurang banyak apa duit Kuwait gitu. Wah gila, ya kan, dinar mereka. Nah, jadi minyak mereka juga. Tapi kayaknya nggak mungkin lah Kuwait bisa disogok-sogok kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya karena memang berbicara tentang sesama negara Arab, mungkin saling tolong-menolong, ya mungkin bisa juga. Tapi kayaknya tipis lah kalau untuk peluang gara-gara disogok gitu ya kan. Nggak mungkin lah. Tapi yang jelas, ya kita masih menanti. PSSI juga sedang mencari siapa kira-kira lawan timnas Indonesia di sparring nanti, atau bisa kita bilang di FIFA Matchday di bulan 9 nanti. Tapi kalau misalnya bisa di lobby-lobby, kalau bisa cari yang lebih kuat lah daripada Kuwait. Tapi kalau memang nggak dapat lagi, ya udahlah gimana lagi kan gitu. Tapi kalau misalnya bisa lawan Malaysia, waduh oke kali gitu kan. Tapi kayak Malaysia, kayak aku bilang tadi di awal, tipis kayaknya karena mereka udah nentukan lawan Palestina dan juga Singapura. Nah paling adalah Vietnam gitu kan, karena mereka cuma lawan tim lokal. Tapi kita riskan kalau main lawan Vietnam ini, nanti takutnya ada yang cedera, karena tau lah mereka kan kasarnya nauzubillah kan, bagus nggak usah main lah daripada lawan Vietnam gitu ya kan. Tapi kalau misalnya ada lagi kayak Selandia Baru yang langganan Piala Dunia, ya it's okay, why not, kita coba juga itu lawan Selandia Baru, kayaknya boleh juga gitu ya kan. Tapi nggak tahu apakah Selandia Baru punya jadwal juga di FIFA Matchday atau enggak di bulan 9. Nah, wallahu a'lam lah. Nanti kita lihat bersama-sama apakah lawan timnas Indonesia nanti Lebanon 2 kali atau bakal ada pengganti Kuwait. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian, atau kalian punya opsi nih, siapa cocok lawan kita di FIFA Matchday menggantikan Kuwait, dan apakah cocok kita lawan Malaysia sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.